warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kayaknya siapa? Garda, pimpin doa Garda. Rapi doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Salaman assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu minta kursinya dirapikan dulu ya. Sok, dirapikan dulu kursinya supaya kalian nyaman belajarnya ya. Sudah? Ibu absen dulu ya. Ainun Nisa, Ainun Rahma, Alisa, Alia, Alni, Amanda, Amirah, David, Fahira, Firial, Hugi, Ingi, Laura, Hafiz, Naomi, Najwa Sifa, ada Nizar, oke, Risti, Roya, Tasina Afnan, Sania Azmi, Wazia Musgarda hadir. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya sudah hadir ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kalian tahu lagu 17 Agustus? Tahu. Oke, semuanya Ibu minta berdiri. Nyanyi bareng-bareng yang keras, semangat ya. Tangannya di kepala semuanya. Kita nyanyi lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
peredaran darah itu? Suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai seperti nutrisi dan oksigen dari. Nah, jadi awalnya penyaluran sistem peredaran darah itu bermula dari jantung yang diedarkan ke seluruh tubuh. Lanjut ya. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi mengantar darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung berarti apa terletaknya di mana? Di rongga dada sebelah kiri. Mana kiri kalian? Mana? Nah, jantung itu besarnya sekepal tangan kalian. Coba tangan kalian mana? Nah, jantungnya Nizar, lihat tangan Nizar. Nah, jantungnya Nizar itu sebesar itu ya. Yang punya Laura, coba tangannya. Nah, sama ya. Kalau jantungnya Laura itu sebesar kepalan tangan Laura ya. Nah, fungsi daripada jantung yaitu untuk apa? Memompa darah. Ya ingat, memompa darah ke seluruh tubuh. Itu fungsi dari jantung. Kita lanjutkan ya. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Nah, ya, bagian utama jantung. Ada berapa bagian? 4. Ingat ya. Bagian-bagian jantung secara utamanya itu ada 4. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Ya, secara umum ada 4 bagian. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Bisa terlihat membedakan mana tempatnya serambi kanan, mana tempatnya bilik kanan, bisa? Nah, ini ya. Serambi kiri ini. Bilik kirinya ini. Nah, di antara serambi kiri dengan bilik kiri maupun serambi kanan dengan bilik kanan dibatasi dengan yang namanya katup. Nah, lihat yang putih ini. Lihat. Nah, ini adalah katup yang membatasi antara serambi dengan bilik ya. Kita lanjutkan lagi. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ya. Tadi apa pembuluh darah itu? Pembuluh darah Iya. pembuluh nadi Nah, atau arteri. pembuluh darah itu ada 2, ada pembuluh nadi
Berikut ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, bisa dibaca ya. Nah, kalau pembuluh nadi itu aliran darah keluar dari jantung. Kalau pembuluh balik darahnya menuju jantung. Kalau ini keluarnya dari jantung, kalau ini mah darahnya menuju jantung. Kemudian kalau nadi membawa darah kaya akan oksigen, ya. Kalau balik darahnya itu kotor atau mengandung karbon dioksida, ya. Jadi kalau nadi mengandung oksigen, kalau balik itu darahnya itu mengandung kaya karbon dioksida. Terus pembuluh nadi itu tebalnya ya, dindingnya tebal, kuat dan elastis. Kalau pembuluh balik tipis dan kaku. Kaku itu apa? Keras ya, agak keras. Kemudian pembuluh nadi di mana coba? Terletak di bagian dalam. Kalau pembuluh balik terletak di bagian permukaan kulit, ya. Nah, kita lanjut. Nah, jika terluka darah memancar. Kalau ini jika terluka darahnya menetes. Ya. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kalian bahwa panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Coba lihat ke depan ya. Coba lihat. Nah, berapa tadi katanya pembuluh itu? Ternyata kalau diurai, pembuluh darah kita itu sangat panjang ya kalau diurai itu. Serambi kanan Nah, ini fungsi-fungsi organ peredaran darah ya. Yang tadi serambi kanan, dari seluruh tubuh. serambi kiri, nah ini. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Nah, ini ya. Lihat. Serambi kiri berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Nah, bilik kirinya berfungsi memompa darah. Ingat, kalau serambi itu menerima ya. Kalau bilik itu memompa. Ingat ya. Kalau serambi itu menerima, kalau bilik itu memompa. Kalau serambi kiri, nah serambi kiri itu menerima kaya akan oksigen. Nah, berarti ini bilik kiri juga memompa darah yang kaya akan oksigen. Ingat ya, kiri, serambi kiri, bilik kiri itu adalah berhubungan dengan apa? Oksigen. Kebalikannya dengan serambi kanan dan bilik kanan. Kalau serambi kiri menerima darah kaya oksigen, berarti kalau serambi kanan apa? Berfungsi menerima darah kotor yang mengandung karbon dioksida. Nah, kalau bilik kiri memompa darah kaya akan oksigen, kalau bilik kanan berarti memompa darah kotor kaya akan karbon dioksida. Bisa membedakan serambi kiri, bilik kiri sama serambi kanan, bilik kanan. Bisa membedakan? Nah, kemudian ini ada vena pulmonalis membawa darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke
peredaran darahnya yang kaya biru. akan karbon dioksida menumpah darah menuju paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis. Nah, kalau yang tadi, kalau peredaran darah besar itu merubah apa? Oksigen ke karbon dioksida. Kalau peredaran darah kecil itu mengubah karbon dioksida ke oksigen melalui apa? Paru-paru, bener ya? Melalui paru-paru. Kalau tadi peredaran besar itu melalui seluruh tubuh, kalau peredaran darah kecil melalui paru-paru. Bisa membedakan peredaran besar dan kecil? Oke. Nah, lanjut ya. Masuk ke serambi kiri. Nah, dan di akhir ke serambi kiri. Jadi kebalikannya ya. Kalau tadi dari sebelah kanan ke kiri, kalau ini dari kiri ke tadi sudah ya, ini udah tentang pembuluh darah. Nah, ini terakhir paru-paru. Tadi kan sudah ada ya tentang jantung, kemudian nauni, jantung, kemudian pembuluh darah, dan sekarang tentang paru-paru. Salah satu organ peredaran darah yaitu paru-paru, ya. Nah, paru-paru kalian bisa buka itunya bahan ajarnya. Coba dibuka. Ya. Di sini bagian paru-paru ada apa? Yang pertama ini trakea. Ini trakea. Kemudian ada vena paru-paru. Kemudian ada bronchiolus, ada arteri paru-paru, ada alveolus. Ya. Nah, itu adalah bagian dari paru-paru. Nah, ini ya. Paru-paru itu, nah ini lihat. Paru-paru itu berperan sebagai apa? Nah, penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen. Tadi lihat kan yang peredaran darah besar, ketika dari jantung itu oksigen dan apa? Menyebar ke seluruh tubuh itu berganti menjadi karbon dioksida. Nah, darah yang diedarkan ke seluruh tubuh tidak mengandung lagi oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali lagi ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut akan dipompa kembali oleh apa? Paru-paru. Yang selanjutnya karbon dioksida itu diambil dan diganti dengan oksigen melalui apa? Proses pernapasan. Nah, ini ya. Jadi fungsi paru-paru pada organ peredaran darah itu berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paham? Oke. Nah, ada yang ingin tanyakan mengenai ini? Sistem peredaran darah? Sudah paham semuanya? Paham? Oh, jangan kalau misalnya ada yang belum paham tanyain. Ada yang ingin bertanya?
8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Kan ada 4 baris ya pantun itu. Nah, baris pertama dan kedua itu disebut sampiran. Kalau baris ketiga dan keempat itu disebutnya isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Bisa berupa amanat. Nah, itu ya dari pantun itu. Nah, ini ada ciri-ciri pantun. Baca. Amanda, yang pertama ciri-ciri pantun apa aja, Amanda? Ini lihat di sini. Yang pertama apa? Pantun bersajak AB. Betul. Pantun itu bersajak AB. Yang kedua, baca. Dabir. Satu bait terdiri atas 4 baris. Betul. Satu bait terdiri atas 4 baris. Baca, Naomi. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Betul. Setiap baris terdiri atas 8 atau 12 suku kata. Keempat, baca. Virial. Baca yang ini. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Sok coba yang depan. Tahira. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap baris. Iya, sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama, ya, ke-1 dan kedua pada setiap bait. Yang terakhir, Alni. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baris. Nah, ini adalah ciri-ciri pantun. Nah, contoh pantun. Ini, ya, lihat. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Lihat ini. Ini akhirannya kita dari awal dulu ya, ciri-ciri pantun. Yang pertama ciri-ciri pantunnya itu berima apa? AB. Berarti A B ya. Berarti yang pertama ini harus A, yang ini B, yang ini A, ini juga B. Lihat. Berarti yang A baris mana dengan mana? Baris mana? Hei, yang belakang. Baris mana? Baris 1 dan 3. Yang B apa? Baris 2 dan? Nah, lihat. Ini akhirannya bukan? Barisan ketiga kan harus sama dengan barisan ketiga. Ini urga. Nah, yang barisan pertama ini harus sama dengan barisan ketiga ya. Kemudian ini barisan yang kedua akhirannya apa? Tan atau an. Barisan keempatnya apa? Akhirannya an, sama. Nah, ini disebutnya rima. Ya. Paham ini? Disebutnya rima. Selain berima AB juga apa tadi teh? Suku katanya berapa? 8 atau 8 sampai 12. Kita hitung ini. Suku katanya ada berapa? Rambutku lebat, rambutku subur. Ada berapa? 10. Coba hitung yang ini ada berapa? Ada berapa? Berapa? 10. Sama 10. Nah, yang ini 10, yang ini juga 10. Kalau yang ini baris ketiga, ada berapa? 10. Yang ini? Darah mengalir tanpa hambatan.
nih, ini ada video ya. Kalian tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dalam pembelajaran tematik bersama Buya. Hari ini kita akan bahas tentang pantun. Apa sih pengertian pantun? Apa jenis-jenisnya? Lalu apa ciri-cirinya? Ayo sama-sama kita simak. Baik anak-anakku, yang pertama adalah pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris atau baris, berima silam abe-abe, irama yang indah, dan memiliki makna yang unik. Pantun merupakan puisi lama Melayu Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersajak A, B, A, B. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bagian-bagian pantun. Bagian pantun terdiri dari 2. Yang pertama yaitu sampiran, merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua, isi. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baitnya. Anak-anakku, berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun itu dibedakan menjadi 3 loh. Yang pertama ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak merupakan pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Nah, contohnya misalnya pantun seperti ini. Terbang rendah burung kutilang, hingga tidahan sambil menoleh. Kaki senang tidak kepalang, ayo pulang membawa oleh-oleh. Nah, kira-kira ini amanatnya apa? Amanatnya apa? Pesannya apa? Pesan pantun ini apa? Menyatakan apa coba? Kesenangan bahwa ayah pulang membawa oleh-oleh ya. Gitu. Ulang pantun anak-anak. Jadi pantun anak-anak yang tadi dia bacakan itu adalah pantun anak-anak yang bersukacita karena anak tersebut bahagia ayahnya pulang membawa oleh-oleh. Selanjutnya yang kedua adalah pantun orang muda. Apa pantun orang muda? Pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasi. Oke anak-anak, contoh dari pantun orang muda bisa. Nah, apa ini contoh pantun orang muda? Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Itu mah pantun buat apa? Coba. Buat gombal ya, itu mah Nizar ya. Nizar gombal. Nah, itu adalah contoh-contoh pantun ya. Coba satu kali lagi ya. Dengerin Ibu. Nah, beli penggaris segitiga siku, penggaris dipakai mengukur lilin. Nasihat ini untuk anakku, rajinlah belajar dengan disiplin. Apa itu amanatnya? Yang keras, yang keras. Apa Aristi? Harus belajar disiplin. Betul. Satu lagi, coba ke Ainun Rahma. Burung beo, burung kakak tua, suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar
Cakep. Apa tadi amanatnya berarti? Rajin belajar. Harus apa? Belajar dengan sungguh agar apa? Cita-citanya tercapai. Satu orang lagi. Sok Azmi. Berdiri Azmi. Di sini Azmi. Biar terlihat Azmi. Yang keras ya. Benih padi sedang ditebar. Cakep. Burung mematuk sedang dikejar. Cakep. Ayahku memang sangat penyabar. Cakep. Jadilah aku suka belajar. Nah, itu harus punya ayah yang sabar katanya, biar jadi apa, biar Azminya itu semangat belajar. Ayahnya harus sabar ya. Nah, sebelum ibu memberi tugas, ibu mau ngasih ini ya. Bentar. Nah, ibu sekarang membagi kelompok ya. Kelompok 1. Pugi, Amira, Ainunisa, Azmi, Laura. So, di sini. Lihat ini, ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam hitungan kelima harus sudah selesai. Bu, kelompok 4 di mana? Oh, sini. Di sini kelompok. Ini kelompok 5. Kelompok 5. Mama di sini. Alia, sama Sudah? 1, 2, 3. Hafiz, ada yang kursi kosong satu lagi. Tuh, ambilin. Geser dulu satu. So,
Sok, cepat ya. Sok, udah?
Ada yang lihat stapler nggak? Ada yang punya stapler nggak? Hector, ada nggak? Lama tak lo tulisnya?
dari bilik kanan menuju paru-paru ke arteri pulmonalis. Dalam paru-paru ditukarkan dari karbon dioksida Yang lainnya dengerin ya. oksigen, lalu kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Peredaran darah besar dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, terjadi pertukaran darah kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sama tidak jawabannya? Sama, ada yang beda? Udah, ada yang mau mengomentari kelompok 1? Udah sama? Oke, untuk ini nomor 3 kelompok 2 berdiri. Yang lain ini duduk. Nomor 3 berdiri. Baca dulu soalnya. Apa organ gambar di samping? Paru-paru. Terus? Apa fungsinya? Apa? Menyuplai oksigen ke dalam darah. Bagian-bagian paru-paru apa aja? Baca. Terus? Ya. Udah? Bronchiolus, alveolus, udah? Coba yang lainnya sama tidak? Sama? Sama? Ada yang beda jawabannya? Coba sekarang nomor 4 kelompok 5. Coba kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 5. Cok berdiri. Ciri-ciri pantun apa saja? Pantun bersajak ABAB, satu bait terdiri atas 4 bait, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Coba lihat sama gak jawabannya? Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sambungan dan isi. Oke, sama tidak jawabannya? Ada yang berbeda tidak? Ada yang berbeda tidak? Oke, sekarang untuk nomor 5 kelompok 4 membuat pantun. Coba kita cek pantun dari kelompok 4. Ya, coba berdiri. Berdiri semuanya. Tuh. Yang keras nanti kita bilang apa? So, Garda sama Garda. So. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke kebun binatang. Cakep. Perginya bersama orang tua. Cakep. Kalau ingin jadi pemenang, jangan pernah putus asa. Cakep. Apa amanatnya? Apa amanat? Jika kita ingin menjadi pemenang, jangan pernah berputus asa. Iya, kalau kita ingin jadi pemenang, kita tidak boleh putus asa. Satu lagi, baca pantunnya. Kaca pecah jatuh terbelah. Cakep. Kacang tanah dimakan tupai. Cakep. Minta maaf jika bersalah, itulah tanda anak pandai. Cakep. Apa katanya? Amanatnya apa? Jadi kita itu apa? Harus minta maaf jika kita bersalah, ya amanatnya. Semuanya jawabannya betul? Sama tidak? Ada yang beda? Kalau pantun pasti beda-beda, soalnya beda-beda pemikiran ya. Tapi untuk yang nomor 1 sampai nomor 4 udah bener sama nggak? Ya, jawabannya ternyata semuanya udah betul ya. Dari nomor 1 sampai nomor 9 nomor katanya ya. Oke. Semuanya berdasarkan dari hasil diskusi, tapi kalau dilihat dari nilai, Ibu tadi udah lihat hasil LKPD-nya semuanya sudah bagus-bagus. Cuma di sini Ibu mau apresiasi kepada kelompok yang paling kompak, ya. Tapi ternyata dilihat-lihat semuanya juga udah kompak.
udah ada bagian-bagiannya, cuma ada yang sangat kompak yaitu di kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nanti kelompok yang lainnya harus lebih kompak. Untuk nilai semuanya udah bagus-bagus, udah benar semuanya. Kompak juga sama, cuma ada kelebihan di kelompok 2 gitu ya. Ya, oke. Ibu mau tanya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mengenai apa? Peredaran darah dan pantun. Coba organ peredaran darah ada apa aja tadi? Jantung, pembuluh darah dan paru-paru. Dan yang terakhir ada kita belajar tentang pantun. Pantun itu memiliki ciri-ciri. Satu ciri-cirinya berima apa? Berima apa? A, B, A, B. Ada yang namanya sampiran dan isi. Terdiri dari berapa kata? 8 sampai 12 kata, suku kata ya. Oke, menurut kalian apa manfaat dipelajarinya materi ini? Ada yang mau bicara? Manfaat dari belajar materi ini? Coba Najwa. Manfaat materi ini untuk apa coba? Mengetahui tentang pembuluh darah. Betul, Rizky? Tentang apa coba? Kita belajar tentang apa tadi? Oke, ini apa? Kita belajar tentang paru-paru, terus betul tentang ciri-ciri pantun. Udah bisa buat pantun? Bisa. Nah, itu manfaatnya ya. Kita tahu sistem peredaran darah, juga kita bisa membuat pantun ya. Oke, bagaimana perasaannya ketika belajar hari ini? Senang? Coba kita, Garda. Garda, bagaimana kesan belajar hari ini? Senang. Terus apa lagi? Senang gak belajar kelompoknya? Ini ketika dibagi kelompok ini senang gak? Ada yang protes gak? Nah, tadi katanya, nah itu ya. Kalian itu banyak yang protes, ibu nggak mau kelompok sama ini. Nah, kita itu harus belajar apa? Untuk membiasakan berteman dengan siapapun. Buktinya kalian bisa bekerja kelompok ya, dengan siapapun itu. Oke. Ya. Sebelum menutup pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Oke. Sebelum menutup doa, ibu mau pantun dulu. Jalan-jalan ke Taman Asri, tidak lupa membawa gitar. Bosan belajar bersama Ibu Sri supaya jadi anak yang pintar. Ya. Oke. Sebelum menutup ini kita berdoa dulu ya. Garda, pimpin doanya Garda. Rapi-rapi doaan. Wa atubu ilaika.